Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Tri Wahyudi, SPD MPD, Kepala SMP Negeri 2 Kertosono, Bapak Ibu Komite Pembelajaran SMP Negeri 2 Kertosono, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Kertosono yang berbahagia. Puji syukur marilah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua diperkenankan untuk bisa hadir di dalam pertemuan dalam rangka PMO level sekolah, PMO kedua level sekolah. Mudah-mudahan dengan berkat rahmat Allah kegiatan ini nanti dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang kelak mendapat syafaat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, agar efisiensi waktu, maka langsung saja kegiatan ini kita buka bersama dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Seraya berharap mudah-mudahan kegiatan ini nanti lancar tanpa halangan satu apapun. Ala kulli niyatin shalihah liridhallahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Tri Wahyudi SPD MPD, dipersilahkan. Terima kasih Pak Amin sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala amil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Yang saya hormati Bapak Ibu Komite Pembelajaran, yang saya hormati Bapak Ibu peserta PMO level sekolah yang kita laksanakan sudah 2 kali ini. Yang saya hormati tim S2K SMP Negeri 2 Kertosono, dan barusan telepon Bapak Pengawas Pembina baru nyampe stasiun Baron, stasiun lewat stasiun sebenarnya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini terasa sangat panas sekali, semuanya merasakan ya? Saya khawatir saya sendiri yang merasakannya. Luar biasa, yang biasanya tidak pernah gobios ini gobios terus Bapak Ibu. Dan juga mulai muncul penyakit batuk pilek ini. Saya sudah 3 hari ini, tapi saya obati ya. Mohon tetap ya, dijaga kondisinya ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah berpartisipasi di dalam pelaksanaan PMO level sekolah ini. Ada beberapa yang izin, Pak Anggun sakit ya,
Dan sebelum acara PMO ini kita mulai, perlu saya ucapkan terima kasih kepada S2K yang kemarin telah meliput kegiatan Pataka. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Saya ucapkan selamat dan terima kasih. Itu saya share ke Pak Camat. Pak Camat juga memberikan acungan jempol. Karena kalau nggak salah Pak Camat juga disyuting gitu, Pak Anang. Nah, Pak Dan Ramil, kemudian Pak Kapolsek, Bu Kapolsek ya. Nah, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah sigap menangani beberapa kejadian di sekolah yang heboh kemarin ketika meninggalnya siswa terbaik kita, Saiful itu ya. Nah, itu langsung viral ya, viral karena wartawan yang memberikan laporan itu langsung ketika jatuh dari sepeda itu. Dan sekarang maraknya bullying ya, dikira itu hasil dari bullying atau perundungan, sehingga beberapa bisa saya counter, termasuk dari MKKS, dari Dinas Pendidikan juga langsung telepon ke saya. Dan sekali lagi terima kasih kepada panjenengan semua yang telah sigap dengan cepat memberikan satu pertolongan ya, Pak Aris ya, Pak Satpam, teman-teman PJOK dan lain-lainnya. Karena apa? Ada wartawan yang telepon saya, tadi apa upacara Pak? Tadi olahraga Pak. Dan itu dilaluinya dan memang anaknya izin. Nah, kalau terjadi kejadiannya pas olahraga ya juga nambah repotnya. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untuk itu monggo Bapak Ibu sehubungan dengan bullying, perundungan, kalau Pak Yudi membuat satu apa ya, semacam apa ya Pak Yudi istilahnya, ya tim monggo ya, monggo. Dan mungkin ada beberapa redaksi yang mau dikirim lewat WA kelasnya masing-masing, silahkan, sehingga untuk mengantisipasi ya. Segera Pak Yudi ya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pelaksanaan PMO kali ini materinya masih seperti PMO di bulan Agustus yang lalu, seperti yang di-share oleh Pak Aris. Jadi ada beberapa bahkan banyak yang masih belum terjawab, sehingga kita lanjut ya Bapak Ibu. Kemarin perlu saya sampaikan, yaitu sehubungan dengan subtopik penyusunan modul ajar ya. Kemarin masalah yang sudah ditanggapi yaitu menyusun model pembelajaran yang menarik untuk mata pelajaran IPS ya. Pro kontra penggunaan HP di sekolah, asesmen diagnostik, formatif, dan kesulitan menyusun soal asesmen diagnostik. Nah, itu sudah diberikan satu tanggapan. Oleh karena itu pada siang ini kita lanjut beberapa usul saran dari panjenengan yang belum mendapatkan tanggapan, baik dari saya, Bapak Pengawas maupun tim komite pembelajaran. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk mengawali pelaksanaan PMO level sekolah di bulan Oktober yaitu 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Bapak, dalam proses pembelajaran kan kita harus melaksanakan apa yang kita sampaikan di situ di tujuan pembelajaran. Sedangkan siswa-siswa kita itu beragam karakter, beragam keadaannya juga. Bagaimana cara kita melakukan pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu tercapai
Padahal keadaan siswa kita itu juga berbeda-beda. Ya, terima kasih Bu Dias. Pertanyaannya sangat luar biasa. Jadi itu bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya juga dari Pak Aris sudah di WA banyak pertanyaan yang sehubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga langsung ini saya jawab. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pemahaman peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat fleksibel supaya guru memiliki keleluasaan untuk mengajarkan semua muridnya hingga mencapai kompetensi minimum. Kompetensi minimum. Nah, ada beberapa alternatif pembelajaran sesuai dengan capaian peserta didik. Bapak Ibu tentunya sudah paham nih mengenai capaian pembelajaran masing-masing mapel. Dan capaian pembelajaran perlu dianalisis, yaitu analisis capaian pembelajaran. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran 1, 2, 3 sampai mungkin 5 dan sebagainya. Kemudian baru merancang alur tujuan pembelajaran. Nah, ini salah satu alternatif. Kita coba alternatif yang pertama, yaitu berdasarkan assessment yang dilakukan di awal pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran bisa assessment diagnostik, bisa formatif untuk masing-masing mapel. Peserta didik di kelas yang sama dibagi menjadi dua. Di kelas yang sama dibagi menjadi dua atau lebih kelompok menurut capaian belajar mereka. Jadi setelah pengalihan tes tadi diberikan satu assessment, kemudian tentunya dibedakan, dibagi menjadi dua kelompok. Dan keduanya diajarkan oleh guru yang sama atau disertai guru pendamping kalau memungkinkan. Kemudian alternatif yang kedua, berdasarkan assessment yang dilakukan di awal pembelajaran sama, peserta didik di kelas yang sama dibagi menjadi dua kelompok atau lebih kelompok menurut capaian belajar mereka yang berbeda. Dan keduanya diajarkan oleh guru yang sama atau disertai guru pendamping atau asisten. Ini alternatif yang kedua. Kemudian ada alternatif ketiga. Berdasarkan assessment yang dilakukan di awal pembelajaran, pendidik mengajar seluruh peserta didik di kelasnya sesuai dengan hasil assessment tersebut. Untuk sebagian kecil peserta didik yang belum siap, pendidik memberikan pendampingan setelah jam pelajaran terakhir. Nah, ini alternatif yang ketiga, diperlukan pendampingan setelah jam pelajaran berakhir, jadi di luar jam. Nah, monggo Bapak Ibu, dari alternatif 1, 2, 3 bagian pilih kira-kira mana yang paling cocok. Kemudian ini Bapak Ibu, apa saja yang dapat kita diferensiasikan, yaitu yang meliputi 3, konten, proses, dan produk. Kalau mungkin muncul satu pertanyaan, apakah dengan pembelajaran diferensiasi ini tidak membebani guru? Ya jelas, ini jelas, karena di modul ajar panjenengan, nah juga harus dimasukkan program diferensiasi ini. Ya apa Bapak Ibu, di awal memang agak repot, tapi setelah berjalan saya kira tinggal copy paste, tinggal kebutuhan dari peserta didik itu apa. Kan sebentar lagi mau cair ini, gabung bekasan Pak. Nah, itu sebagai motivasi panjenengan Bapak Ibu. Nah, kembali yang pertama bisa konten, proses maupun produk. Nah, misalnya tadi dibagi menjadi 3 kelompok dari hasil tes diagnostik atau dari tes formatif di masing-masing mapel. Yaitu yang pertama memerlukan bimbingan, yang kedua cukup mahir, yang ketiga sudah sangat mahir. Untuk konten itu materi yang akan diajarkan.
memerlukan bimbingan dapat mempelajari 3 hal penting terkait materi. Jadi yang tadi memerlukan bimbingan, misalnya kita pembelajaran permainan dan olahraga, yaitu atletik. Di dalam atletik ada jalan, lari, lempar, dan lompat. Nah, yang memerlukan bimbingan cukup kalian pelajari lari aja sama lompat. Jalan sama lempar nggak usah. Yang cukup mahir bisa jalan, lari, lempar, dan lompat. Kemudian yang sudah sangat mahir ditambahi, di samping 4 tadi mungkin ditambahi lari khusus. Ada lari estafet, ada steeplechase, ada lari maraton, seperti itu. Itu kalau konten materinya. Untuk mapel kembali ke panjenengan semua yang tahu persis bagaimana bahasa Inggris, bagaimana matematika. Kemarin saya supervisi, misalnya persamaan kuadrat, itu belum berjalan untuk diferensiasinya, ini sama semua. Kemudian yang kedua kita lihat dari prosesnya, cara mengajarkan. Tadi yang memerlukan bimbingan yaitu perlu mengajarkan secara langsung. Jadi yang tadi saya suruh materinya hanya jalan dan lempar, maka prosesnya saya ajarkan langsung. Kalau yang cukup mahir diawali dengan modeling. Misalnya ada anak yang sudah mahir atau sudah bisa, saya buat model. Atau dengan tutor sebaya bisa, yang dikombinasi dengan kerja mandiri, praktek, dan peninjauan ulang. Kemudian yang sangat mahir diberikan beberapa pemantik untuk tugas mandiri kepada peserta didik yang sangat mahir. Ini prosesnya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dengan produk? Kalau tanya orientasinya ke produk, yang tadi memerlukan bimbingan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi terkait materi. Jadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi terkait materi. Kalau yang cukup mahir membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Kemudian yang sangat mahir bisa membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Jadi itu Bapak Ibu contoh bagaimana panjenengan nanti membuat pembelajaran yang diferensiasi. Dan sekali lagi kembali ke materi setiap mapel yang ada. Sehingga apa yang ditanyakan Bu Tias nanti bisa terjawab. Saya kira itu tambahan dari saya, mungkin saya beri kesempatan kepada yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, dari pertanyaannya Bu Tias tadi tentang bagaimana cara mencapai tujuan pembelajaran dengan beragamnya peserta didik sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Pengawas dan juga Bapak Kepala Sekolah yang mengarah atau mengerucut pada pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dari komite pembelajaran boleh menambahkan Bapak Pak Aris, Bu Nur atau Bu Bin, monggo. Terima kasih. Dulu saya mendengar kata diferensiasi melayani kebutuhan anak dengan berbagai karakter. Itu bayangan saya, kalau anaknya 32 karakter, berarti kita harus menyiapkan 32 strategi pembelajaran begitu. Bayangan saya seperti itu. Terus piye begitu? Ternyata setelah saya baca-baca naskah akademik pembelajaran diferensiasi, agar kita dapat melayani kebutuhan anak, kemudian dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tidak harus 32 karakter itu kita layani satu-satu, tidak.
Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus memetakan dulu. Di awal pembelajaran kita memetakan anak dengan 3 aspek: kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kita kelompokkan di dalam 3 aspek itu. Kemudian bagaimana memetakan itu? Instrumennya bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara, atau bisa dengan survei. Dengan memetakan itu, akhirnya kita dapatkan gambaran. Misalnya kesiapan belajar anak. Ini saya mengambil contoh RPP berdiferensiasinya Pak Nanang ketika IHT dulu ya. Saya sangat tertarik sekali. Ketika di awal pembelajaran Pak Nanang memetakan anak dalam aspek kesiapan belajar, materinya Canva, ada 3 kelompok. Anak yang 32 ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar saja. Ada yang sudah mahir tentang materi itu, kemudian ada yang pernah mengikuti atau menerima materi itu, ada yang belum pernah sama sekali. Jadi nanti tidak tergambar 32 itu kita yang layani satu-satu dengan 3 metode pembelajaran. Nah, yang sudah mahir nanti akhirnya model pembelajarannya bisa tutor sebaya. Sedangkan yang sudah pernah tinggal mengelaborasi atau mendalamkan saja. Sedangkan yang belum pernah, nah itu yang harus kita tuntun satu-satu. Kira-kira gambaran berdiferensiasi seperti itu. Tambah dari saya kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin nanti saya minta bantuan Pak Nanang, terus bagaimana menuangkan di dalam RPP itu agar kalau kita membaca, oh ini RPP yang sudah berdiferensiasi, kira-kira begitu. Mungkin nanti Pak MC, Pak Nanang diberi kesempatan untuk melengkapi ini, karena Pak Nanang ini adalah guru penggerak kita. Terima kasih. Terima kasih disampaikan Pak Aris tadi. Ada tambahan lagi, yaitu cara melakukan diferensiasi dalam pembelajaran. Salah satunya adalah dengan mengukur kesiapan belajar, ya, memetakan siswa dari yang mahir, pernah dan belum tadi, ya. Nah, itu tambahan dari Pak Aris. Mungkin lebih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dalam kegiatan pembelajaran sering kita melakukan diferensiasi pembelajaran dengan memetakan beberapa anak dalam kelompok-kelompok tertentu. Kemudian dalam kegiatan realnya kita juga perlu adanya bahan ajar untuk penerapannya. Nah, di sini saya kadang ada sedikit kebingungan untuk menentukan bahan ajar tersebut. Yang ingin saya tanyakan di sini, faktor-faktor utama yang mendukung dalam pembuatan bahan ajar itu apa? Kemudian penerapannya bagaimana? Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Ini tadi Pak Rofi berarti menambah pertanyaan yang kedua itu Pak ya? Oke. Oke, sebelum kita membahas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rofi tadi, kita tuntaskan dulu yang pertama tadi. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan kedua, saya coba kembalikan ke Bu Tias dulu. Gimana Bu Tias dari beberapa apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri tadi? Okay. Alhamdulillah sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas ya. Okay. Dan insya Allah kalau sudah jelas dan insya Allah siap untuk melaksanakannya. Ada nggak Bapak Ibu? Insya Allah siap semuanya. Nah, ini tadi memang yang disampaikan Pak Aris tadi adalah gambaran umum. Ya, ini tadi kan Pak Aris tadi matur bahwa
beliau menyuplik gambaran umum yang disampaikan atau pernah ditelurkan oleh Pak Nanan. Nah, alangkah lebih indahnya kalau semakin melengkapi jawaban dari Bapak Ibu materi tadi. Ini guru penggerak kita, Pak Nanan, monggo kami persilakan untuk menambah-nambah ini, supaya tambah barokah Pak Nanan. Guru PAI itu pokoknya habis kurikulum barokah pokoknya. Monggo Pak Nanan, monggo. Kami persilakan. Bapak Ibu pun sepaneng-sepaneng, kan ya, agak wajahnya agak tersenyum gitu loh melihat. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas, Pak Komite dan Bapak Ibu guru sekalian itu berdekat persiapan. Kok pakai ketipan sampul, padahal menghindar, mengatur. Untuk ilmu masalah diferensiasi sebenarnya kita tuh sudah melaksanakan kaidah awal meningkat lagi, karena saya juga sebagai guru penggerak juga sebagai peserta perlu bertanya juga ya harusnya. Jadi kalau nanti diberikan kesempatan untuk memberikan informasi, saya juga minta informasi diferensiasi masalah BTK, karena anak-anak maju itu BTK itu berdiferensiasi dari A sampai Z itu diferensiasi. Untuk itu sebagai peserta, boleh dong saya bertanya, ini ada beliau. Bagaimana dengan berdiferensiasinya bacaan BTK-nya anak-anak Bapak? Kalau kita kelompokkan, itu ngapunten guru PE-nya cuma 1, 2, 3, 4, 5 itu megam ngatasi 3 kelas kita itu walu sama pas ya. Tapi nyabangnya A, B, C, D, F, G, H, I itu kalau di diferensiasikan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau masalah kontennya ini yang tahu pakar-pakarnya ini tadi. Nah, saya hanya mengusulkan masalah megap-megapnya tadi. Kira-kira itu diproses, diferensiasi diproses. Kira-kira ya. Konten saya nggak berani masuk jauh, ini bukan, saya tidak pakarnya, ini malah dosa nanti. Maka dari itu bagaimana diferensiasi itu tetap berjalan, kita bisa melayani anak, tapi kita membuat kesepakatan diferensiasi di proses yang seperti apa gitu. Apalagi tadi sudah menyangkut bacaannya berbeda-beda begitu, saya tidak mau masuk ke sana. Jadi kira-kira diferensiasinya diproses saja agar yang berbeda-beda ini ya tetap terakomodir gitu. Terima kasih Pak Min, monggo saya silakan. Oke, alhamdulillah ya, yang disampaikan oleh Pak Aris tadi semakin melengkapi. Pak Nanan, insya Allah sudah. Oh ya. Nah, ini kita kembalikan lagi balik lagi dari awal tadi ke Bu Tias ya. Bu Tias, gimana dengan berbagai macam tanggapan termasuk dari peserta tadi sudah luar biasa banyaknya. Iya, gimana Bu Tias? Oke, sudah ya Bu ya. Nah, dan insya Allah kelihatan semangat untuk melaksanakannya dengan baik ini. Iya. Nah, kelihatan semangat ini ya Bu Tias ini. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama insya Allah sudah tertuntaskan untuk terjawab. Tadi arahnya adalah pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang menghargai keberagaman peserta didik. Kira-kira itu ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Dilanjut ke pertanyaan. Bapak Ibu peserta semuanya, saya tertarik ke pertanyaan Pak Nanang tadi tentang Kami yang bertiga megap-megap. Saat ini kami memang mengalami masalah yang luar biasa sampai semacam itu. Sebenarnya alasan juga klasik, kasusnya juga klasik, bahwa kami dituntut untuk melaksanakan BTK sebagai istilah wajib dengan sebagainya. Untuk itu mohon petunjuk dari Bapak Kepala dan Bapak Pengawas bagaimana
kami bisa mengatasi ini. Yang jelas memang kami bermasalah di proses. Oke, terima kasih. Mohon izin Bapak Mas memberikan tanggapan dari pertanyaan Pak Anas sekaligus di garis bawah yang berikut hubungan dengan pembelajaran di realisasi untuk BPI. Nah, berdasarkan pengalaman saya ini untuk BPI di tingkat SMP itu mungkin rata-rata lebih dari 30% ya, yang mungkin baru bisa menulis huruf Hijaiyah. Ya, huruf alif, ba, ta, sampai ini. Ya. Nah, kalau saya yang paling efektif, Pak Nana, itu menggunakan tutor sebaya. Jadi panjenengan tentunya sudah melaksanakan assessment diagnostik. Nah, dari anak-anak yang sudah kalau proses ini tergolong di sini cukup mahir, nah ini bisa sudah banyak dasar repot-repot mempercayakan kepada anak-anak yang sudah bisa membaca dan menulis untuk memberikan apa ini sharing lah, memberikan kepada teman-temannya yang belum bisa menulis tadi. Nah, tentunya produknya juga beda. Yang baru bisa menulis huruf Hijaiyah ya sudah hafal dan bisa menulis itu aja. Nah, itu sudah B. Nah, mungkin yang tadi cukup mahir atau sangat mahir, itu bagiannya guru-guru maba yang mengajar BPI. Jadi mungkin bisa dikelompokkan 3 lah, ini 3 yang belum bisa menulis atau baru bisa menulis huruf Hijaiyah, kemudian yang sudah mahir bisa menulis, bisa membaca, tetapi mungkin baru juz amma. Nah, ya. Juz amma yang turutan itu kalau nggak salah ya. Nah, kemudian yang sudah hafal juz amma, bisa baca Al-Quran, itu yang paling atas. Sudah dikelompokkan 3 itu aja. Berarti nilainya bisa yang sudah sangat baik bisa A, kemudian cukup baik bisa A juga, amin lah. Kemudian yang tadi yang terakhir B, jadi ada nilai C. Mungkin seperti itu gambarannya. Anak-anak ini ada tambahan? Terima kasih Pak Tri. Untuk BPG turunnya kan kita gurunya Mbak ini nampaknya jumlah siswanya Ikro 1, 2, Ikro 3, 4 bersama Guru dan praktek tidak habis-habis, waktunya selesai. Bagaimana cara selesainya? Yang pertama, mohon maaf, melibatkan orang tua yang bisa bercerita. Yang kedua, mohon maaf, melibatkan bapak ibu guru yang lain. Contoh, dari Pak Haji, Pak Haji loh. Haji dia, aku kok si Jiloren. Lagi siapa? Bu Faridas ini. Jus aku, jus sama. Oh, Hafid Pak, pun Hafid. Itu bisa melibatkan orang tua. Namanya apa Pak? Orang tua? Melibatkan orang tua dalam pembelajaran. Apa? Apa? Sebelum. Kalau parenting ya? Bukan. Lagi. Mitra orang tua. Bapak Ibu guru, tolong mohon kepedulian panjenengan yang saat ini belum terlibat dalam kegiatan BPI, mohon maaf, sedikit saja waktunya digunakan untuk BPI. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala sudah tutup sebaya,
ditambah Bapak Ibu guru, ditambah orang tua wali yang bisa baca tulis Al-Quran. Kira-kira gambaran umum seperti itu Bapak Ibu. Jelas ya? Sekarang itu realisasi di lapangan yang ada sulit. Tergantung yang pertama greget panjenengan, yang kedua nih bosnya. Apa Alhamdulillah ya, semakin lengkap apa yang disampaikan oleh Bapak Pengawas. Jadi kalau dari Bapak Kepala Sekolah tadi adalah memetakan dalam kelas besar ya, artinya ketika anak yang mampu punya kompetensi mahir kita arahkan untuk menjadi tutor sebaya. Tapi memang dalam kompetensi Al-Quran menurut kami yang menjadi pembina atau pengampu Al-Quran itu mestinya harus terstandarisasi. Jadi kalau menggunakan metode apapun, baik metode yang sedang berkembang saat ini mulai dari Iqra, Tilawati, At-Tartil, Umi, itu semua gurunya harus terstandarisasi. Ya. Nah ini kebetulan kalau Pak Nanang itu multi standar gitu ya. Nah itu nantinya bisa mengampu kadang-kadang anak yang sudah mahir baca Al-Quran. Kompetensi di standarnya itu baru boleh mengajar jilid 1 dan jilid 2. Biasanya begitu. Ya. Jadi kalau yang mampu untuk mengampu di semua lini itu biasanya sudah standarisasi yang agak lumayan, ya sudah memang guru yang sudah mahir. Nah ini anak-anak mungkin dalam rangka tutor sebaya yang sifatnya pendampingan begitu Pak ini tadi yang disampaikan oleh Pak Bri. Kemudian dari Bapak Pengawas tadi adalah memanfaatkan SDM guru yang ada di sini. Ya kalau begitu banyak insya Allah di sini. Pak Rofi ini juga adalah alumni pondok pesantren yang sudah luar biasa. Banyak insya Allah di sini Pak. Nanti tinggal bagaimana kebijakan Bapak untuk mendorong semua ini untuk semuanya mempunyai ganti atau apa ya? Ganti lah. Ya wes ngoten niku lah. Kalau nggih pokoknya ngono lah ya. Ya, intinya semua menjadi tanggung jawab bersama karena di sisi lain seperti yang disampaikan oleh Bu Bin tadi bahwa BTK menjadi ekstrakurikuler wajib di Kabupaten Nganjuk yang harus diterima oleh seluruh peserta didik. Nah ini ya seluruh peserta didik. Jadi 800 itu kalau berlima itu tadi ya insya Allah katanya Pak Nanang. Karena rata-rata ini dari pengalaman satu metode itu bisa sukses. BTK itu satu metode itu siswanya satu jenis, maksudnya satu jenis itu tuh kode jenis cici jadi orang ini dikelompokkan satu dan jumlah pesertanya untuk satu guru itu 15 orang maksimal. Nah kita dengan multi karakter anak siswanya 2 kali lipatnya itu. Betul bisa. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan dengan doa kita bersama ini dijaluk nang Gusti Allah mawon. Semoga insyaallah jadi anak soleh-solehan. Amin. Nggih. Sampun nggih Bapak Ibu, kok kula tambah tahu. Biasa cerah. Monggo ini kesempatan pertama dari komite dulu napa? Dari komite pembelajaran dulu, monggo bisa diwakili Pak Aris, Bu Bin atau Bu Nur. Monggo. Terima kasih. Saya ingin mengulang pertanyaan Pak Rofi. Faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menentukan bahan ajar? Kira-kira begitu ya pertanyaan. Terima kasih. Proses pembelajaran, bahan ajar dan sebagainya itu dirancang dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran.
arahnya ke sana. Sehingga bagaimana memilih tujuan pembelajaran dengan berbagai kriteria, antara lain satu, bahan ajar hendaknya sesuai dengan capaian tujuan pembelajaran. Misalnya tujuan pembelajaran kita bagaimana anak ini dapat membuat kue, sehingga materinya ya kita harus mencari bagaimana cara membuat kue, bahan membuat kue dan sebagainya. Kemudian bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di dalam prinsip pengembangan kurikulum, di situ ada fleksibilitas. Sehingga apa yang tertulis di dalam kurikulum kita diberi kesempatan untuk memodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, kalau peserta didik kita ini berada di puncak gunung, kemudian materinya ternyata berlatih berenang. Terima kasih atas jawaban yang diberikan atas pertanyaan saya. Dari jawaban Pak Aris, Bapak Kepala Sekolah maupun Guru, bisa saya simpulkan bahwasanya mungkin faktor-faktor yang mendukung itu mungkin dari secara dinamis, dari geografis bisa ya. Faktor geografis, kemudian dari karakter siswa mungkin dari faktor siswa atau mungkin anak peserta didik atau mungkin itu. Terima kasih Pak. Yang ketiga, benar-benar materi ini faktual. Juga menengok waktu ya, dan juga melihat butir-butir bening yang ada di dari kita bersama. Kelihatannya waktu ini sudah 90 menit ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita kaji bersama-sama. Kelihatan dari sana belakang sudah mulai hangat, antusias untuk memberikan sesuatu, tapi waktu juga yang harus mengakhiri pertemuan kita. Nah ini sebelum kita tutup, Bapak mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kami tutup? Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Memang PMO di sekolah yang pernah saya ikuti sangat menarik seperti ini, terutama terkait dengan pembelajaran. Ada saja permasalahannya. Nah itu butuh pemikiran, waktu untuk dikupas bareng-bareng. Baiknya bagaimana? Terus yang kedua, waktu PMO itu cepat sekali memang. Semua penduduk, nomor jam rolas. Itu kena pasal berat. Tidak enak. Tadi saya ke SMP 2 Rengkong. Ini cerita. Jadi di sana itu ada ruangan yang khusus untuk produk P5 Pak. Dibayangkan nanti sekolah panjenengan ada satu ruang untuk produk P5. Banyak sekali di sana. Tergantung sekolah panjenengan nanti P5-nya apa saja. Dijejer-jejer gitu. Mulai dari makanan, mulai sampah plastik yang digunakan lagi dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah saya tadi melakukan supervisi. Mungkin panjenengan biasa supervisi ya, kecil. Nah, beda Bapak Ibu, supervisi yang ditunggu oleh Pak Kepala Sekolah dan oleh fasilitator. Jadi nanti tolong disiapkan kalau ada yang sebagai modelnya disiapkan sebaik mungkin terkait dengan supervisi waktu kunjung di sekolah. Sebagai PSP 2 tetap semangat
sebagai PSP 2 tetap menjadi motor yang terdepan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin itu terkait dengan aplikasi Canva. Sekarang yang lagi ngetren adalah Artificial Intelligence. Artinya apa Bapak Ibu? Kecerdasan buatan. Nah, panjenengan sementara itu mempelajari sendiri-sendiri melalui HP-nya masing-masing. Suatu saat kita adakan semacam in-house training terkait dengan AI. Kalau panjenengan tidak cepat-cepat mengikuti pengetahuan itu, ketinggalan sepur Bapak Ibu. AI ki opo iki? Nah, panjang buka lagi Bu Farida gitu, bukan AI angka ikut, bukan Bu Farida, bukan angka ikut. Nah, kayak gitu. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Saya akhiri idina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung Pak. Terima kasih Pak Didik yang telah memberikan arahannya. Dan betul Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di program sekolah penggerak ini ada kunjungan sekolah. Kita jadwalnya di akhir atau di pertengahan bulan November. Karena pertimbangan saya gedungnya mungkin sudah mendingan gitu. Sudah ada yang jadi gitu ya. Nah, jadi mohon disiapkan seperti yang beliau sampaikan, termasuk ada salah satunya supervisi. Kemarin dari hasil supervisi perangkat pembelajaran yang masuk ke saya, satu pun belum ada perangkat yang pembelajaran diferensiasi. Yaitu mohon dibuat, ini dibuat dan mungkin bisa kita kaji bersama, sehingga bisa mewakili teman-teman pada saat supervisi oleh fasilitator. Tidak seperti yang saya contohkan kemarin, ketika di supervisi masuk di kelas, murid-murid anteng ya, nggak ada satu pertanyaan apapun, duduknya juga lurus, berarti kan belum pembelajaran yang sesungguhnya. Ini belum kurikulum merdeka. Jadi mohon disiapkan Bapak Ibu, ya. Siap ya Bapak Ibu? Ya. Terutama pengampu mapel atau di kurikulum merdeka, yaitu kelas 7 dan kelas 8. Kemudian satu lagi, ini tadi saya tulis bullying, perundungan Bapak Ibu. Saya mohon lagi dengan sangat, ini sedang berkembang ya. Untuk itu kita harus bisa mengantisipasi, Jadi penyebabnya ini pernah melihat orang lain melakukan kekerasan. Yang kedua, kesalahan pola asuh keluarga yang terlalu keras, pernah menjadi korban bullying, kurang mendapat perhatian dari keluarga dan orang di sekitarnya, ingin memiliki kekuasaan dan memegang kendali. Bagaimana cara mencegah? Membuat tim, ya Pak Yudi, terima kasih, segera dibuat tim dan membuat pencegahan anti bullying dan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Sanksi, jangan hukuman ya. Kemudian membangun diskusi dan ceramah tentang mengatasi aksi penindasan. Kemudian memberikan bantuan dan dukungan pada korban bullying. Ini sedikit saya sampaikan. Jadi jangan sampai terjadi di sekolah kita ya, apalagi di program sekolah penggerak. Saya kira itu apa yang dapat saya tambahkan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah banyak sekali, malah di akhir sesi ini ditambahkan oleh Bapak pengawas tadi dan juga oleh Bapak kepala sekolah, dan beliau juga mengingatkan kita kembali tentang pentingnya pencegahan terhadap bullying. Mudah-mudahan sekolah kita terhindar ya, menjadi kawasan sekolah yang anti bullying ya. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu, sebelum ini saya akhiri, tadi kita sudah membahas 2 soal terkait dengan tema pembelajaran dan juga asesmen, yang tadi
terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara menyusun bahan ajar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas atau kita diskusikan hari ini menjadi ladang pahala untuk kita semua, menjadi ilmu yang manfaat barokah bagi kita semua, dan dalam pelaksanaan pembelajaran kita akan sesuai dengan harapan dari Kementerian Pendidikan. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya simpulkan, dan harapan kami semua terutama dari Bapak Ibu Komite Pembelajaran di PMO berikutnya, kan masih ada bagi PMO berikutnya, insya Allah masih ada PMO berikutnya. Kami berharap pertemuan PMO berikutnya kita lebih semangat dan antusias, ya, masuk itu sudah penuh wajah ceria dan senyum seperti saya ini, okay? Nah, okay. Ya, mudah-mudahan semua ada guna manfaatnya. Dari saya selaku pembawa acara, dari awal sampai akhir barangkali ada kurang lebihnya mohon maaf, mewakili seluruh penyelenggara kegiatan ini termasuk dari Komite Pembelajaran, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipersilahkan melanjutkan.